digunakan cetak-cetok. Yang sepertinya bagian atas spakbor ini tuh menghantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, NMAC Neo S ya. Dan video sebelumnya sebenarnya sudah admin bagikan ya soal masalah atau solusi juga sekaligus solusi untuk ya ini dia spakbor yang cetak-cetok ya di NMAC Neo S, spakbor dari SC Racing, yang mana kalau kamu gunakan entahlah kalau kamu ngerasain juga atau cuma admin aja, kalau sudah digunakan lebih dari sebulan bagian sini patah, bagian situ patah, dan ujung-ujungnya kalau digunakan cetak-cetok yang sepertinya bagian atas spakbor ini tuh menghantam bagasi. Karena ya tahu sendiri ya, shockbreaker Yamaha keras, belum lagi ditambah jalan yang berlubang di Indonesia, jadilah seperti ini, jadi cetak-cetok. Dan kalau kita perhatikan memang retak di bagian sini, jadi ya mau nggak mau dilem, atau kalau kamu punya tambah rezeki bisa ganti dengan yang baru. Ya sebenarnya kalau untuk beberapa orang spakbor di dalam sini tuh kayak nggak terlalu ngaruh ya, karena sudah pernah admin bagikan juga videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Tapi ya karena kalau admin pribadi dan itu kayak kosong aja kalau nggak ada spakbor, jadi admin pasang spakbor. Cuman karena cetak-cetok tadi dan ujung-ujungnya patah di sini, jadi ujung-ujungnya juga dilem, diperbaikin. Jadi admin cari solusi yang lebih konkret lagi ya, supaya si cetak-cetok si spakbor itu nggak berulang, atau setidaknya jangka waktu untuk cetak-cetoknya itu lebih lama. Solusinya gimana Min? Solusinya, jadi ya tentu kamu perbaiki dulu ya, yang spakbor kamu yang patah, misalkan patah di sini biasanya patah di sini, dan juga biasanya ada patahan juga di sana, sudah diperbaiki, dilem dan sebagainya. Itu kamu bisa lakukan ini nih. Semoga kelihatan jelas. Admin coba matikan aja lampu dari kamera ya. Nah, semoga jelas ya. Di sini admin coba bolongin untuk spakbornya, dibolongin aja. Dalam kondisi terpasang seperti ini sebenarnya kamu bisa ngebolonginnya dengan menggunakan baut ini nih, baut tajam buat kayu ya, buat nembus kayu, baut tajam seperti ini. Tinggal kamu kasih tang, dijepit pakai tang, kemudian panaskan ke kompor, ke api, intinya dipanaskan ujung yang tajamnya ini. Kemudian kamu arahkan ke spakbor ini tepat di atas sini, di atas pengait kabel rem belakang, tepat banget di atasnya. Nah seperti ini, semoga jelas ya. Nah itu dia, admin coba bolongin menggunakan baut tajam ini, dipanaskan seperti ini pakai tang pegangnya. Kalau sudah bolong seperti ini, tinggal kamu kasih kabel tis. Ya kasih kabel tis ini yang warna hitam bagusnya ya, biar dia nyaru. Kasih kabel tis, tinggal masukkan aja seperti ini. Admin sarankan sih kabel tis yang kecil aja ya, supaya nggak kelihatan banget. Nah dimasukkan ke lubang ini, nah dimasukkan seperti ini. Kemudian kuncikan kabel tisnya, dikunci. Duh susah banget nih, cuman hanya satu tangan sambil pegang kamera. Nah dikunci seperti ini. Nah dikunci, rapikan, bikin kenceng tapi jangan benar-benar kenceng ya, nanti khawatirnya justru patah. Jadi ya dibikin optimalnya aja. Nah seperti ini sudah optimal, karena kalau admin perhatikan ketika spakbor cetak-cetok itu kan dia menghantam ini nih, menghantam bagasi atas ini, yang sekaligus jadi spakbor juga sebenarnya bagasi. Nah tujuan dari pemasangan kabel tis di pengait untuk dudukan kabel rem belakang ini supaya spakbornya itu nggak ngangkat ke atas, karena kalau dia ngangkat ke atas otomatis berbunyi cetok. Kemudian di sini juga patah. Nah kalau dipasang pengikat seperti ini dari kabel tis itu setidaknya meminimalisasi untuk terjadinya spakbor terangkat ke atas karena ditahan oleh kabel tis ini. Dan untuk sisanya ini saran admin gak usah kamu potong ya, karena nanti bahaya. Kalau misalkan kamu buat cuci sepeda motor, karena tajam kabel tis, kalau dipotong itu tajam, sehingga ujungnya ini tuh kamu putarkan saja ke arah lain. Entah itu kalau kamu mau bikin seperti ini misalnya, nah dimasukin ke sini misalnya, dimasukin ke bawah seperti ini boleh, atau mungkin kamu mau pelintir ke arah lain juga bisa. Yang penting untuk kabelnya ini jangan dibikin putus ya, jangan dipotong, supaya ketika kamu coba mengelap
bagian sini itu kan biasanya bagian yang sering kotor ya, itu nggak kegores dengan potongan kabel TIS ini. Dan ya setidaknya dengan pemasangan ini untuk cetak-cetok di NMAX Neo S, untuk NMAX Turbo yang standar TechMax, kalau misalkan menggunakan spakbor yang model seperti ini atau yang mirip-mirip, bisa meminimalisasi atau setidaknya bahkan menghilangkan untuk cetak-cetoknya. Karena tadi sudah ditahan oleh kabel TIS dan pengikat untuk rem belakang, kabel rem belakang. Nah, sudah kuat ya. Ya, semoga bermanfaat untuk tips sesederhana ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.